biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robin dari Bangka Belitung. Ya, bertepatan dengan bulan Oktober ini, ya saya sudah menginjak 2 tahun di KK. Baru 2 tahun mungkin tidak sehebat para mentor-mentor ataupun para pendahulu kami di KK Indonesia ini. Cuman banyak pelajaran yang harus bisa saya ambil. Ya, kali ini saya akan membagikan beberapa kiat-kiat dalam menurut versinya saya yang begitu minim pengetahuan tapi haus akan belajar. Ya, join pertama di KK ini sebenarnya karena background dari S1 Fisika, jadi tidak semudah gampang itu untuk memasukkan produk-produk ke dalam diri saya maupun keluarga. Karena harus ilmiah, yang pertama. Yang kedua, memang harus benar-benar ada manfaatnya. Nah, mentor saya ini kebenaran adalah dulunya saya seorang guru, dia ini adalah murid saya, sudah 3 tahun memprospekin saya dengan hadiah-hadiah produk-produk dari KK, dan akhirnya mungkin luluh gara-gara KK Life Force. Ya, melihat KK Life Force ini secara ilmiah, NG scalar, kemudian dengan resonance, kemudian frequency cell, dan segala macam, ini membuat jantung itu berdetak. Gitu. Jadi saya itu awalnya mengenal KK karena pengetahuan produknya dari KK Life Force, ini yang membuat saya itu benar-benar yakin kalau ini ya multi level, bukan hanya KK ya, dulunya banyak yang memprospek saya tapi tidak mau karena ini produknya itu schematically yang ion, magnet, kemudian dan segala macamnya. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada 2 orang new Kransa Director yang luar biasa sekali. Saya langsung dapat aura mudanya pada malam ini. Ya, anak-anak muda umur 21 tahun, ya itu luar biasa sekali ya. Ya, saya nyesel banget nih sudah tua akhirnya yang ngelihat Pak Asep sama Bu Dea ini. Ya, keren sekali ya mindset yang mereka ceritakan itu membuat jadi gairah yang luar biasa, begitu banyaknya hal-hal yang harus saya pelajari lagi. Ya, bukan berarti ya, Bu Dea kami tua nggak bisa belajar juga kan gitu. Jadi tetap semangat. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang ingin saya bagikan versinya saya untuk berhasil di KK ini, karena saya melihat KK ini adalah jaringan ya, link. Jadi hubungannya manusia dengan manusia, itu yang saya tahu. Saya dulu tidak begitu paham dengan sistem segala macam, dan untungnya memang tidak terlalu paham ya. Karena jika terlalu paham biasanya kita terlalu banyak tahu tidak banyak mengerjakan. Nah, awal-awal memang tertarik dengan KK karena tiket luar negeri, dapatlah Bangkok. Dulu disuruh nyari-nyari mitra-mitra, nggak maunya memang jualan sendiri dengan untung bisa 7 juta per minggu. Gaji saya di KK SM itu pertama itu menginjak 10 juta, yaitu di awal-awal saya join di KK. Kemudian setelah kesempatan dari Bangkok, karena saya seorang PNS, waktu itu membayar, benar kata si Ibu Dia tadi, ada harga yang harus dibayarkan untuk mengalami kesuksesan. Saya waktu itu ke Bangkok, saya dapat SP1 dari Dinas Pendidikan, kemudian ya dikucilkan hampir sekabupaten, dianggapnya corona waktu bulan Maret. Tapi syukurnya pas di Bangkok melihat para mentor-mentor, para orang-orang yang hebat sebelum saya mengetahui lebih jauh tentang KK ini. Dari sana saya melihat para orang-orang yang hebat dengan bonus ratusan bahkan sampai 1 M ya waktu itu, dan dari situ belajar kayaknya keren ya kalau misalnya jadi direktur. Waktu itu saya masih star manager. Pulang dari Bangkok transit dari Singapura, saya mulai membuat daftar nama ya. Alhamdulillah 1,5 tahun saya sudah Royal CSD. Jadi sampai sekarang pun masih stabil di angka 8 lakh, tetap stabil, alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya menurut saya untuk di KK ini? Ya, kita tidak semena-mena untuk membuat orang itu memaksakan kehendak kita itu terhadap KK ini. Seperti saya dipaksakan itu nggak mau. Jadi semuanya harus enjoy. Nah, bagaimana sih sebenarnya menemukan orang-orang menurut saya di KK-nya adalah, yang pertama adalah karakter. Karena kenapa? Karena saya itu dulunya karakternya keras, karena S1 Fisika yang kekeh, yang tidak mau. Seandainya dulu saya dengarkan murid saya dari 3 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah lebih dari ini ya gitu. Nah, karakter ini harus membaur dari 4 sifat manusia itu, kita tidak bisa hanya sekedar koleris gitu. Jadi kita harus benar-benar membaur dari sifat-sifat yang kita punya sendiri, kita tidak bisa. Nah, karakter yang ini membawa kita mau belajar, sehingga kita akan terus belajar. Nah, begitu juga kita menemukan orang lain, itu dilihat dulu karakternya. Apakah dia ini baik? Masalah ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari. Tapi satu hal yang tidak bisa dipelajari adalah
ya good profile. Jadi profil yang baik pada diri seseorang itu memang lahirnya dari hati gitu. Nah, yang poin pertama. Jadi temukanlah orang-orang yang sevisi. Bagaimana cara menemukan orang-orang positif? Ya tentu saja kita harus menjadi orang-orang yang positif juga. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada dua mindset, ada dua ritme yang harus kita temukan dulu. Jadi sebelum saya menjadi besar, saya itu jualan. Jadi ritme yang pertama adalah kita menemukan ritme jualan, sehingga kita akan menemukan terus di mana pasarnya kita. Kita akan menemukan di mana, mau offline, mau online, itu sebenarnya ada pilihan kita. Jadi kalau misalnya kita menemukan ritme jualannya dimanapun, ketemu konsumen apapun, dan ketemu dengan siapapun menggunakan teknik yang diajarkan oleh Dato' Andrew Ho, Casing More Frogs, itu sangat-sangat luar biasa sekali untuk kita pelajari dan bermanfaat sekali. Nah, ketika kita sudah menemukan ritme jualannya, nanti Keke akan memberikan reward yang luar biasa ke kita. Ya, seperti sekarang saya bisa mendapatkan 11 tiket Singapura, kemudian 1 USA, kemudian kemarin Beijing Cina dan segala macam bla bla blanya tadi, karena itu adalah jualan, mutlak karena jualan gitu. Nah, ketika kita berjualan ini tadi menemukan ritmenya, maka kita akan menemukan ritme bisnisnya. Karena nanti akan lahir, ya lahirnya tadi, ketika kamu berprestasi, maka kamu akan menginspirasi. Tanpa kamu harus menceritakan ke orang banyak, tanpa harus menawar-nawarkan hal-hal segala macam, mereka akan melihat, oh ternyata Pak Robin ini dapat sekian tiket, oh Pak Robin ini dapat ini, dapat itu, dan pencapaian hasilnya di KK. Nah, ini akan ditemukan ketika kita sudah menemukan ritme pada jualan. Berjualan dari KK, rewardnya dari KK itu berupa tiket, berupa bonus, dan segala macam. ESD waktu itu saya ingat sekali, waktu Emerald Director, pra-ESD saya mendapatkan 75 juta. Itu gaji dari KK. Benar-benar kaget, ya uang semua rupanya gitu ya. Jadi dari sana kita akan melihat. Jadi nah, ketika dapat ritme bisnisnya, temukan karakter-karakter orang yang satu visi dengan kita. Jadi kita menjadi mentor harus benar-benar menajamkan siapa yang ditajamkan gitu. Jangan egois. Kita pintar online, misalnya saya pintar online harus memaksakan benar. Nah, ketika orang berhadapan dengan mitra kita yang tidak bisa online, kita harus melihat sisi yang ditajamkan pada beliau ini. Apakah dia ini hebatnya di bagian mana gitu. Kemudian kalau misalnya dia pinternya online, jangan kita memaksakan dia untuk offline yang dia sendiri tidak nyaman di kondisi itu. Walaupun kita memberikan aspek-aspek pengetahuan kepada si mitra-mitra kita ini tersebut gitu. Ya tentu saja kalimat saya tidak pintar dalam memotivasi, saya tidak bisa juga mempelajari, karena kadang saya itu nakalnya, kerasnya itu kadang gini, orang memilih motivasi sesuai dengan kondisi dia gitu. Jadi kadang go with the flow gitu ya, kayak mengalir seperti air, padahal dia tahu air itu mengalirnya ke bawah, itu tidak bisa. Kadang ya karena sesuatu yang menurut dia pantas buat dia akhirnya mencari motivasi memilih gitu, kayak menyesuaikan dengan dirinya sendiri. Nah, ketika kita memang memutuskan, benar sekali kata Pak Asep, memang kita yang memutuskan mau jadi apa. Ya, pada dasarnya memang kita ini yang punya prinsip ya. Terutama, ya saya punya juga prinsip, I wanna be number one for all respect. Jadi saya harus jadi nomor satu dalam segala hal. Ketika kita membawa prinsip ini ke dalam diri kita, tentu kita punya komitmen yang kuat untuk mencapai tersebut. Ya jangan lupa, ya ingat, kesalahan kita adalah kadang kita diberikan kenikmatan, kita bersyukur kepada umat. Ya, tentu saja kita yang pertama harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita memberikan hasil sebagian dari rezeki kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ya rumus kaya itu sederhana yang saya tahu, ya sedekah sama dengan kaya. Jadi itu juga yang kita harus tanamkan kepada mitra-mitra kita. Tidak mungkin saya bisa 1,5 tahun Royal CST kalau tanpa campur tangannya Tuhan. Jadi bawa profil yang baik, temukan konsumen rawat dengan benar, ketemukan mitra rawat dengan benar, kemudian mentor itu tidak boleh sama sekali yang mudah emosian, ya hukumnya haram kayaknya kalau jadi mentor itu kalau marah-marah. Jadi kita tidak bisa menjadi hal-hal yang seperti itu. Kita harus membaur kepada mitra-mitra kita yang notabene adalah keluarga besar kita. Kalau saya menyimpulkan, kalau tim Yahud ya, Halo Bangka Belitung, tim Yahud itu KK, saya artikan adalah kartu keluarga. Jadi benar, jadi banyak anak, banyak rezekinya itu di KK memang benar. Apalagi kalau dengan cucu kita harus disayang. Ya di KK kan bonus cucu lebih besar. Nah, jadi yang seperti ini sebenarnya benar sekali yang diajarkan orang-orang tua tersebut. Kemudian, ya ini sudah terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada top manajemen KK Indonesia.
terutama kepada Ibu Heni, wah luar biasa sekali yang membimbing kami tim Yahud, yang sudah mengetahui, memperkenalkan diri dan merangkul kami, dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Dato' Andreho. Sebentar lagi kantor ke-44 akan ada di Pulau Bangka. Ya, itu terima kasih yang luar biasa sekali kepada Datuk dan juga top manajemen, Ibu Heni, Pak Denny, kemudian cabang Palembang, Mbak Vera, kemudian ya terutama khususnya untuk keluarga besar saya tim Yahud dari ya Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Ya itu saja Mbak Yani, luar biasa sekali pada malam ini, salam hebat luar biasa.